Ya, naturalisasi dari Indonesia lebih baik daripada apa yang kita ada di Malaysia dan saya percaya Indonesia berada dalam tahap yang lebih baik sekarang. Timnas Indonesia berhasil menjadi tim ASEAN paling menonjol di tahun 2024 hingga membuat reaksi dari beragam publik termasuk Malaysia. Meski tim Garuda harus tersingkir dengan menyakitkan dari Piala AFF 2024, tetapi Timnas Indonesia masih menjadi tim yang paling menonjol dengan berbagai capaian prestasi di sepanjang tahun lalu. Ya, Indonesia juga membuat iri sejumlah negara Asia Tenggara lainnya usai berhasil menjadi salah satunya tim ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan menariknya, Indonesia mampu melampaui pencapaian dari Vietnam dari sisi poin saat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun, kiprah Garuda yang harus tersingkir di ajang ASEAN justru masih diungkit oleh publik negeri jiran, di mana mereka menyebut kalau Indonesia tak ada apa-apanya jika tanpa pemain naturalisasi. Ya, selain itu supporter Malaysia juga menyebut kalau Indonesia hanya cemerlang ketika bermain di kandang sendiri, sementara jika bermain di luar, Garuda menjadi tim yang mudah dipecundangi. Bahkan ada juga yang menyebut kalau Indonesia begitu mandul di Piala AFF hingga belum meraih trofi juara, padahal sekarang ini timnas Indonesia tengah berada di titik terbaiknya. Ya, tapi meski begitu berbanding terbalik dengan ejekan dari supporter Malaysia, mantan pelatih timnas Harimau Malaya, Ong Kim Swee, justru memberikan pujian terhadap perkembangan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia. Dengan seluruh kemajuan signifikan yang tercermin melalui berbagai prestasi gemilang, Ong Kim Swee yang pernah menjadi pelatih timnas Malaysia mengakui bahwa skuad Garuda kini menunjukkan perkembangan yang luar biasa dan mampu bersaing dengan tim-tim top di Asia. Ia bahkan membandingkan tim Harimau Malaya dengan timnas Indonesia dan menyatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada level yang berbeda. Ya, menurutnya banyak pemain muda berbakat di skuad Garuda yang akan sangat berguna bagi perkembangan tim di level senior di masa mendatang. Bahkan menariknya saat ditanya tentang kondisi terkini dari tim Harimau Malaya, mantan pelatih Malaysia tersebut secara mengejutkan mengungkapkan bahwa timnya saat ini tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan timnas Indonesia era sekarang. Ya, Ong Kim Swee menyebutkan bahwa timnas Malaysia mengalami kesulitan dalam berkembang seperti timnas Indonesia karena adanya beberapa hambatan yang mengganggu. Baginya, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari klub-klub sepak bola lokal, di mana situasi ini jelas berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, di mana klub-klub lokal memberikan dukungan penuh terhadap timnas Indonesia. Nah, baru-baru ini pun Federasi Sepak Bola Malaysia dikabarkan berencana akan melakukan revolusi sepak bola melalui pertemuan tingkat tinggi yang akan diadakan dalam waktu dekat. Salah satu hal yang bakal dibahas adalah pembentukan divisi baru untuk merekrut pemain keturunan Malaysia yang berkarir di Eropa, di mana rencana ini jelas terkesan meniru atau menjiplak cara Indonesia yang juga mengalami peningkatan pesat karena para pemain diasporanya. Namun mengetahui Federasi Malaysia yang akan melakukan hal tersebut, pelatih sepak bola Harimau Malaya yang juga pernah berkarir di Indonesia yakni Raja Isa justru mendukung program itu. Ia bahkan menyarankan Malaysia untuk meniru bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Federasi Indonesia dalam menggait pemain berkualitasnya. Baginya, dengan langkah cerdas seperti yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia bukan tak mungkin bisa menyusul skuad Garuda yang kini terus menanjak di peringkat FIFA dunia. Program ini sangat meniru Indonesia. Alih status kewarganegaraan yang melibatkan Malaysia dengan negara lain, ini perlunya hubungan baik di internasional, ujar Raja Isa. Ya, memang patut diakui bahwa program naturalisasi pemain memang menjadi langkah yang strategis bagi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, meski terbukti menjadi solusi nyata akan perkembangan sepak bola sebuah negara, namun program naturalisasi ini nyatanya juga menjadikan huru-hara di kubu Malaysia.
Benar, hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai akun di media sosial yang mengklaim bahwa sejumlah pemain memiliki keturunan Malaysia. Dan salah satu akun yang mencuri perhatian adalah FR Future Talents yang tampaknya melakukan scouting terhadap pemain-pemain warisan yang berada di Eropa. Nama-nama yang disebutkan dalam akun tersebut memang memiliki reputasi yang cukup baik karena mereka bermain di klub-klub elit. Pemain-pemain seperti Giles Brownhill, Kiernan Dewsbury Hall, dan Thierry Dolan menjadi sorotan bersama dengan Marcus Tavernier, Milan van Ewijk, Zian Fleming, dan juga Jamie Shackleton. Namun hingga saat ini klaim mengenai keturunan Malaysia dari para pemain tersebut belum sepenuhnya terkonfirmasi. Bahkan beberapa di antara mereka telah memberikan bantahan terkait klaim tersebut. Mereka bahkan juga menegaskan bahwa tidak memiliki darah Malaysia dari nenek moyang mereka. Di antara pemain yang telah membantah adalah Giles Brownhill, Iggy Holben, dan Isaac Hayden. Situasi seperti ini jelas mengecewakan para penggemar di negeri jiran karena informasi yang tidak akurat dari akun-akun tersebut hanya menambah kebingungan dan juga harapan yang tidak berdasar. Nah, lebih lanjut menyoal keturunan Malaysia tadi, menurut akun Facebook dengan username Arya, Malaysia diyakini memiliki keturunan asal Bangladesh yang bahkan sebelumnya sempat ditolak untuk menggelar pertandingan persahabatan. Tapi ya terlepas dari apapun, pokoknya situasi yang terjadi dengan Malaysia soal naturalisasi beneran berbanding terbalik dengan yang terjadi di Indonesia. Ya, gimana? Mulai dari kiper kita punya Martin Paes, dan kalau Emil prosesnya beneran digas, maka kita bakal punya kiper dengan level kelas dunia. Lalu baik-baiknya kita ada Jay Izzes, Kevin Dykes, Kelvin Verdong, Misil Gers, Sandy Walsh, Saint Patinama sampai Jordi Amat. Kurang pengalaman apalagi. Belum lagi back muda macam Justin Hubner atau Matt Baker di U17 yang kini promosi ke U20 dan dua pemain muda lainnya yang tinggal disumpah yakni Tim Kuipers serta Denmark. Di pos gelandang kita juga ada Tom Hai, Ivar Jenner dan juga Nathan Chuan untuk timnas senior. Di kelompok umur kita ada Welber Jardim yang juga ahli main sebagai bek kanan. Kemudian di lini serang ada Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Ole Romani yang tinggal sumpah. Di kelompok umur ada Jens Reven, dan itu semua belum nama-nama pemain seperti Emil Audero, Tristan Guijer, Daniel Klein, sampai Adrian Wibowo yang secara terbuka udah menyatakan sangat siap membela Indonesia dan tinggal menunggu pergerakan dari PSSI. Ya, berkaca dari itu semua wajar saja jika negara tetangga iri. Memang pada intinya bagaimanapun proyek revolusi sepak bola Malaysia ini berawal dari melihat kesuksesan timnas Indonesia yang dibangun oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua federasi yang bisa membuat tugas Sintayong pun jadi lebih mudah untuk mengembangkan tim nasional. Dan menurut media Malaysia Harian Metro, jika revolusi sepak bola yang dilakukan oleh Malaysia berhasil, maka itu dianggap akan bisa membuat proyek naturalisasi timnas Malaysia berjalan dengan lancar, di mana pemain keturunan akan lebih banyak tertarik untuk bergabung seperti halnya di Indonesia. Tapi ya udahlah, terserah mereka aja. Kita mah fokus dengan tim kita sendiri aja, karena emang sikonya di sini juga nggak kalah genting. So, buat Indonesia tetap semangat dan sukses selalu.